tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak John, Ibu, ya Pak Paulus juga. Terima kasih yang mengizinkan saya melayani kembali di sini. Semoga Bapak Ibu tidak bosan melihat saya, ya. Di tempat ini kita percaya sebagaimana lagu tadi, Tuhan memanggil, memilih, menetapkan kita pastinya dari semula, ya. Dan Tuhan menanam Bapak Ibu di tempat ini. Bukan tanpa maksud, bukan kecelakaan juga. Pasti ada rencana Tuhan yang besar, ya. Supaya kita semua boleh semakin lagi bertumbuh di dalam Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara, judul khotbah saya adalah segenap hati. Kenapa penting segenap hati, nanti kita lihat sama-sama ya. Tuhan begitu concern, begitu peduli dengan hati. Karena hati manusia itu, di dalam hati manusia timbul segala pikiran jahat, segala keinginan yang tidak baik ada di situ. Tetapi yang baik juga ada di situ. Dari dalam hati manusia katanya Tuhan melihat segala sesuatu. Bahkan Tuhan mengetahui rahasia di dalam hati kita. Ketika kita ibadah di sini, mungkin gembala tidak tahu, Bapak Ibu juga tidak tahu hati gembala bagaimana, ya. Tetapi Tuhan tahu yang menilik hati kita semua. Dan pagi hari ini, kenapa Tuhan begitu concern ya? Di zaman yang semakin sulit ini, saudara, banyak hati yang mulai goyah. Hati jemaat mulai apa iya ini Tuhan? Kenapa saya harus mengalami masa sukar ini Tuhan? Kenapa harus pandemi Tuhan? Kenapa harus mengalami krisis? Hari-hari ini minyak naik. Karena di Hormuz sana perang Iran sama Amerika. Ya, di sini naik nggak di Cirebon harga minyak? Naik ya. Plastik aja naik. Iya kan, yang turun cuma hujan. Yang lain naik semuanya. Dan saya percaya saudara, ini semua yang dialami oleh bukan cuma Indonesia, tapi ini krisis global yang terjadi di seluruh dunia. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Gaji yang gak cukup, kerja jadi setengah hati. Berpikir ya kerja begini terus gak cukup. Ya udahlah setengah hati. Terus keluarga mulai kesulitan. Hubungan satu dengan yang lain dalam keluarga menjadi setengah hati juga. Beribadah pun kadang-kadang jadi setengah hati. Datang tempat ini mikirin, aduh ntar siang mesti ke rumahnya siapa nih. Nawarin dagangan, nawarin apa. Kepikir terus kepala kita. Karena apa? Karena sekali lagi keadaan membuat kita menjadi setengah hati. Berdoa saat teduh pun kadang-kadang menjadi setengah hati. Kenapa? Sambil doa mikirin kepalanya kemana-mana. Di sini juga mungkin, maaf ya, sambil berdoa, sambil nyanyi atau pujian penyembahan di sini, kepalanya mikirin terus ke yang lain. Saudara, bahkan hari-hari ini orang mentaati firman Tuhan pun pilih-pilih. Yang sesuai baru mau, yang gak sesuai nanti dulu. Ya, hati-hati saudara, separuh hati menjadi hambar dan kering. Pernah dengar gak jemaat bilang, Pak saya lagi kering, saya lagi nggak ngerasa gimana, nggak on katanya. Ini ada on off nih kayak steker listrik aja ya. Wah saya kurang semangat Pak, kenapa ya? Jangan-jangan pendeta gereja kita Pak. Wah pendetanya yang dikira berdosa. Padahal bukan, dirinya yang setengah hati tadi. Dan tidak sedikit orang hari-hari ini menjadi hidup rohaninya juga setengah hati, tidak stabil. Dan orang yang setengah hati ini saya perhatikan ya, cepat sekali berubah-ubah. Hari ini semangat pulang dari gereja, loyo lagi. Bapak Ibu ada yang seperti itu di sini? Jangan kesaksian. Ya, diam-diam. Nanti kita perbaiki sama-sama. Hari ini semangat, bentar lagi dingin. Ya, kalau diberkati Tuhan, dekat Tuhan, kau baik. Begitu minta sesuatu Tuhan kayaknya nggak kasih. Lagi dalam pergumulan berat. Ya, udahlah doa terus juga nggak dapat apa-apa. Astaga. Ya, saudara, hatinya terbagi dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Setengah hati sering terjadi karena ada saingan di dalam hati. Bukan kita tidak mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan tapi setengah. Bapak Ibu di sini ada yang datang dengan suami istri? Pernah nggak bilang sama istri, sama pasanganmu, sama suamimu bilang, Papa aku sayang Papa. Ma sama aku juga sayang Mama. Tapi setengah hati. Ada yang mau ibu-ibu digituin? Bapak-bapak ada yang mau? Apalagi bapak-bapak ibu-ibu aja gak mau. Ya.
Kita mau full heart ya saudara ya. Nah, seringkali saingannya itu adalah kenyamanan, ambisi, ada dosa yang tersembunyi, bahkan ada cinta uang. Kita tidak bisa mengabdi pada dua tuan katanya ya, Mamon dan Tuhan. Gak bisa saudara. Kita harus fokus kepada Tuhan. Saya mau ajak kita semua baca Yakobus 4 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama ya dengan suara keras. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendua hati artinya hatinya dibagi dua, ya separuh. Ya, hati-hati dengan lagu yang ada kan, yang pernah dinyanyiin sama almarhum Olga, katanya separuh jiwaku. Ada yang tahu? Oh nggak tahu ya. Separuh jiwanya yang pergi, yang mungkin nggak ada di tempat. Nah, saudara coba tanya dulu sama kanan kiri. Kamu gereja beribadah pagi ini separuh hati apa sepenuh hati? Ayo tanya saudara. Kanan kirinya separuh hati atau setengah hati gitu. Ya, kalau orang yang separuh hati sulit saudara. Mau ngangkat tangan juga separuh tiang. Iya, ya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Ya elah, ngangkat tangan aja gini. Kenapa sekelen? Ya, kalau orang yang semangat buat Tuhan Yesus baik, betul ya? Ya kan, tadi begitu semua kan? Nah, kalau ada yang begini, berarti belum mandi. Ya, saudara kita harus sepenuh hati. Tadi dikatakan apa? Mendekat kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepada kita. Tuhan mau kita mentahirkan tangan kita. Sucikan hati kita. Ya, jangan kita mendua hati. Nah, Tuhan memandang perlu segenap hati ini. Yang pertama, saudara, ya, sedikit ada 3 hal yang saya mau bahas tentang segenap hati. Apa yang Tuhan mau dalam hal ini? Yang pertama adalah kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Tolong diklik Ulangan 4 ayat 29. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Lanjut Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ternyata segenap hati itu penting sekali. Sekali lagi, kita pun manusia tidak mau dicintai, dikasihi setengah hati. Tuhan pun sama. Tuhan mau kita full heart, sepenuh hati. Ketika kita datang mencari Tuhan, kita sepenuh hati. Ketika kita berdoa pagi, kita sepenuh hati. Ketika kita membaca firman, kita sepenuh hati. Ketika kita menyanyi, kita sepenuh hati. Apapun yang kita kerjakan, sepenuh hati. Segenap hati harus kita miliki dalam hal ini. Ya, mencari Tuhan bukan cuma kalau sempat. Kalau ada masalah pergumulan baru cari Tuhan. Kalau butuh mujizat pertolongan baru cari Tuhan. Udah kepepet, udah megap-megap di ICU mungkin ya. Udah hampir baru Tuhan Yesus tolong saya. Kata Tuhan, anakku kemana aja. Sibuk ya selama ini. Ya, seringkali kita terlalu sibuk. Tapi hari ini saya percaya kita semua mau lebih fokus lagi ya. Kalau ekonomi lagi goyah, lagi bermasalah, baru datang sama Tuhan, berlutut. Makanya ada banyak pendeta yang kalau ngobrol ya, kita ngobrol-ngobrol, pada cerita begini, kalau lagi masa yang baik, semuanya aman, tenang, kok gereja kenapa sepi ya? Tapi giliran pandemi lagi susah, begitu beres pandemi semua takut mati. Datang ke gereja, wah Tuhan Yesus tolong, tangannya sampai getar-getar. Tuhan Yesus tolong, getar sampai ujung jempol kaki. Kenapa? Perlu Tuhan. Tapi saya percaya orang yang segenap hati mengasihi Tuhan, mencari Tuhan. Dalam segala keadaan dia akan terus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena dengan segenap hati kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Ya, saudara, contoh di Alkitabnya adalah Daud, saudara. Daud bukan orang yang sempurna, tapi lihat Mazmur 27 ayat yang keempat dikatakan apa? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan
seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Daud bilang seperti itu, yang dia ingini Tuhan, bersama Tuhan, bersama Tuhan, bersama Tuhan. Kalau kita segenap hati mengasihi Tuhan, maka Tuhan menjadi kebutuhan utama buat kita. Kebutuhan utama kita apa? Makan? Enggak, saudara. Kita makan juga tetap, nanti siang kita harus makan lagi. Nanti sore makan lagi. Kebutuhan utama kita yang sebenarnya apa? Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, Tuhan yang akan tolong kita, Tuhan akan kuatkan kita. Ya. Mazmur 84 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud mencari Tuhan. Daud adalah orang yang menjadi kesukaan buat Tuhan. Kenapa? Bukan karena dia hebat, tapi karena dia mencari Tuhan. Saudara mau mengasihi Tuhan atau mencari Tuhan dengan segenap hati? Amin ya. Bukan kekayaan, jabatan, popularitas, tetapi hadirat Tuhan yang kita harus kejar. Ya, banyak orang mencari berkat Tuhan, tetapi lupa sumber berkatnya. Mungkin pernah saya sampaikan, ada seorang ayah pulang dari luar negeri bawa 2 koper. Ya, dari jauh anaknya lihat, wah anaknya lari dari jauh, papanya dari jauh. Udah buka tangannya lebar-lebar. Siap sambut peluk anaknya. Ternyata begitu dekat saat anaknya ngambil koper. Karena dia tahu papanya bawa oleh-oleh. Ya, tinggal mamanya dari jauh bilang begini, kasihan deh. Ya, sering kali loh. Yang ditunggu adalah berkat. Bukan Tuhannya. Tetapi hari ini saya percaya kita semua mau cari Tuhan dengan segenap hati. Amin. Pastikan hal itu. Jangan setengah hati ya. Banyak orang mau tangan Tuhan. Tuhan turunkan tanganmu, tolong kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Turun tangan dalam operasi ini. Turun tangan dalam tindakan yang dilakukan. Turun tangan Tuhan untuk memulihkan ekonomiku. Kata Tuhan, kamu cuma mau tanganku tapi tidak mau wajahku. Seringkali gak mau mencari wajah Tuhan. Yang mau dicari pertolongannya saja. Hari ini kita mau sama-sama saudara ya. Dan perlu diingat Tuhan gak pernah mau jadi ban serep. Tuhan mau jadi yang utama. Amin. Ya. Nah, Tuhan Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Kita lihat Markus 7 ayat 6 dan 7. Markus 7 ayat 6 dan 7. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Orang Farisi ahli Taurat mereka paham semuanya. Di atas kepalanya udah penuh, dari kecil sampai remaja dididik, disuruh baca Taurat. Terus sampai hafal semuanya. Ujiannya lulus semuanya. Ya, Ibu Gembala di sini lagi ikut diklat. Kemarin saya ada foto, ada Bapak Gembala di sebelahnya mendampingi. Saya nggak tahu apakah mendampingi atau sambil cubit-cubitan. Ya, kalau ibunya mulai lupa nyatet atau mulai mungkin ya enggak sih, tapi kalau ngantuk dicubit sama Bapak ya. Tapi saya kemarin lihat aduh indah sekali ya. Tapi ujian ini harus beres saudara. Harus sepenuh hati. Demikian juga orang-orang ini. Jangan sampai ya kita melayani mungkin hati kita ada. Tapi setengah hati. Ya, atau mungkin kita mau cari Tuhan berdoa. Bangun tidur pagi, Bapak terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk hidup yang kau berikan. Hari ini saya sibuk Tuhan. Maaf kalau agak lama respon Tuhan. Maaf kalau lama-lama balas WA ya. WA Tuhan maksudnya. Maaf ya Tuhan ya, sibuk, lagi sibuk. Ya tunggu sebentar ya. Ya kata Tuhan, gua stop lu napas berhenti. Ya kan? Ya, nah saudara, tidak sedikit orang Kristen yang merasa kering tawar yang tadi saya sampaikan. Dia tidak mendapatkan Tuhan seutuhnya dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia juga cuma setengah hati. Tidak sepenuh hati mencari Tuhan.
Tapi kalau kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati, segenap hati, kita akan menemukan Tuhan. Amin. Siapa yang mau ketemu Tuhan? Ya, siapa yang sudah ketemu Tuhan? Semua sudah ketemu Tuhan pasti dalam hidup kita. Yang saya maksud bukan ketemu Tuhan, dipanggil Tuhan. Orang tuh pada takut ya, nanti kamu dipanggil Tuhan. Gara-gara salahnya ini ucapan ini kadang-kadang ditulis gini, berita duka cita di atasnya, bawahnya telah dipanggil pulang. Ya, jadi dipanggil pulang. Wah, takut saudara. Makanya banyak orang tua katanya yang paling penting kalau udah tua kupingnya tutup pakai kapas. Supaya kalau Tuhan panggil nggak kedengeran. Jadi nggak pulang-pulang ya. Jangan nggak begitu saudara ya. Bila kita dengan segenap hati mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan, saudara. Itu yang pertama. Tuhan menghendaki kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, saudara, ya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita lihat dalam Ulangan 6 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama kembali ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Segenap hati lagi. Kenapa sih harus segenap hati Tuhan? Karena kalau separuh hati udah gak bener aja pokoknya. Ya, Tuhan mau kita mengasihi dia dengan segenap hati. Markus 12 ayat 30 kita baca lagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasih Tuhan dengan segenap hati. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang datang ke gereja, beribadah, melayani, tapi setengah hati. Ini perlu. Hari-hari ini, maaf sekali ya, saya memandangnya dari sisi global, gereja seperti apa. Gereja hari-hari ini udah mulai bergeser menjadi entertain rohani. Jemaat dari Senin sampai Sabtu capek kerja. Hari Minggu karaokean di gereja. Hari Minggu nyanyi bareng di gereja. Seneng lihat baju-baju yang bagus-bagus. Seragam semua, keren ya. Sampai penari tamborinnya aja seragam. Ini Pak, seragam ini memang dibuat apa memang anak panti Pak? Ya. Luar biasa, seneng datang dari rumah, oh puji Tuhan. Wih lagunya asik loh tadi, apalagi sekarang ada lagu baru yang dipelajari. Gereja Raja Wali, tapi Raja Wali terbang gagah dia buka begini. Enggak gini, ya. Tadi saya masih nengok ada Raja Wali Cirebon, kecil amat. Itu mah piit, itu mah burung pipit. Ya, gede dong, bentangkan sayapmu, terbang tinggi mengatasi badai, amin. Ya, itu baru Raja Wali. Ya. Ayo, saudara, banyak orang yang semangat. Tapi sekali lagi, benarkah kita sepenuh hati mengasihi Tuhan? Ya, Tuhan tidak meminta setengah hati tentunya, apalagi hati cadangan. Apalagi kita kasih Tuhan hati cuma di akhir pekan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sibuk Tuhan. Wah bahaya saudara. Tidak seperti itu yang Tuhan mau ya. Tuhan mau sepenuh hati kita, segenap hati kita. Kalau segenap hati maka Tuhan menjadi prioritas utama kita. Ya, kalau kita mengasihi seseorang atau apapun, kita akan terus pikirkan hal itu atau orang tersebut. Betul gak? Ya, bangun tidur kita langsung ingat, oh keluarga kita ingat jemaat, kita ingat semua. Bangun tidur kita ingat apa yang ada dalam hati kita. Tapi kalau setengah hati, apalagi kalau seperempat hati, nggak ingat saudara. Ya. Dan kalau kita segenap hati, pasti kita perjuangkan, kita berikan waktu, kita bela, kita lakukan yang terbaik ya. Kalau ada orang yang sedang jatuh cinta, bagaimana saudara? Maunya deket terus gitu nggak? Bapak ibu yang datang berduaan coba colek-colek. Dulu kamu gitu nggak? Gitu. Lagi jatuh cinta gimana? Begitu deket deg-degan. Wih, gitu enggak? Begitu ya? Kok pada malu-malu sih? Betul ya? Deg-degan deket waktu baru pertama ketemu datang ke rumahnya. Deg-degan. Nanti dia ngomong apa ya? Kalau dia ngomong apa, nanti jawabnya apa ya? Wah, saking gak bisa ngomong. Waduh, taplaknya bagus ya. Iya, baru kata dia. Iya, ada cecek di dinding. Oh iya.
Terus balik ke minumnya enak. Oh iya ya. Terus ada cecek di dinding. Terus yang cewek bilang, kan tadi udah. Kenapa ngomong cecek lagi. Ya, grogi. Saudara, setelah nikah masih deg-degan gak? Sedikit. Ya, ada rasa sayang, ada hati yang mengasihi, betul? Masih ada enggak perasaan itu kepada Tuhan? Dekat Tuhan, rasanya damai, tenang, penuh sukacita, hati melimpah dengan syukur. Ada seperti itu kan? Nah itu berarti kita mengasihi Tuhan segenap hati. Tapi kalau doa cuman, Bapa terima kasih untuk berkati makanan. Salah, kenapa jadi doa makan? Orang kita doa pagi kok jadi doa makan yang keluar. Ya, hati-hati saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan pasti kita ingat terus. Kalau orang jatuh cinta aja masih deg-degan dan deg-degan terus. Walaupun hari-hari ini ya saya perhatikan jatuh cinta kalah deg-degan sama jatuh tempo. Ya, begitu udah jatuh tempo, deg-degan. Aduh, kok aku jadi lebih takut ya daripada dulu pertama jumpa kamu deg-degan. Sekarang mau jatuh tempo tanggal 5 nih. Aduh bagaimana nih? Deg-degan, tagihan kartu kredit dan segala macam ya deg-degan, saudara. Miliki hati yang mengasihi Tuhan segenap hati kita. Ya. Dalam hal yang satu ini, para gembala, para pendeta tidak bisa mengontrol, memperhatikan lebih dalam apa yang ada dalam hati Bapak Ibu jemaat, pengerja dan semua. Karena Bapak Gembala, Ibu Gembala dan kami semua, hamba-hamba Tuhan juga sama. Kami juga harus menjaga hati kami. Yang tahu hati kita cuma kita dan Tuhan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu bukan urusan sama pendeta, urusan sama Tuhan. Kalau hari ini, berapa hari lalu saya udah siapkan khotbah, beberapa khotbah. Tapi kok sampai terakhir kemarin Tuhan bilang yang ini, segenap hati. Tuhan mau kita dengan segenap hati mengasihi Dia. Ya. Nah saudara, di Alkitab ada satu contoh yang gampang sekali, jelas sekali. Maria dan Marta. Saudara ingat kisahnya? Marta sibuk pelayanan kanan kiri depan belakang. Tapi Maria ngapain? Duduk di kaki Yesus. Untuk apa? Mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Bagaimana kita selama ini? Apakah kita terlalu sibuk dengan hal-hal lain? Sibuk dengan hal-hal dunia, mencari kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kita. Sementara kita tidak mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Atau mungkin yang rohani, kita sibuk pelayanan kemana-mana. Sampai lupa, ini hari apa, ini hari apa. Pendeta banyak yang lupa gitu kan. Ya saya suka lupa sih. Ya. Oh ini kok baru hari Rabu, rasanya kok udah Sabtu lagi ya gitu. Ya, kadang-kadang suka mikir, aduh puji Tuhan hari ini udah beres, besok Senin ya. Senin mana katanya ini baru Jumat. Oh iya soalnya Jumatnya banyak pelayanan. Ya ada pelayanan, ada ini seminar atau apa misalnya. Serasa tuh udah minggu. Pernah ya Pak John ya, serasanya saking sibuk nih minggu ternyata masih Jumat. Besok Sabtu ketemu minggu lagi. Saudara jangan terlalu sibuk untuk hal-hal yang lain. Sibuklah mencari Tuhan, sibuklah mengasihi Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bukan berarti pelayanan tidak penting. Nanti di poin 3. Ya. Poin pertama apa tadi? Apa? Mencari Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Siapa yang mau? Wah semua mau, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jemaat yang baik-baik Pak, ya dididik sama Bapak Gembala bersama-sama menjadi contoh juga. Segenap hati, ya saudara. Hati yang mengasihi Tuhan akan tetap setia meskipun keadaan tidak sesuai harapan. Tetap memuji menyembah Tuhan walaupun mungkin keadaan lagi sulit. Ya, tetap taat meskipun tidak mudah. Itu mengasihi Tuhan segenap hati. Kasih yang sejati itu diuji bukan saat semuanya baik, tapi saat keadaan tidak sesuai apa yang dia harapkan. Berdoa Tuhan, tolong Tuhan, keluargaku lagi sakit. Berikan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Jamah
dan sembuhkan dia. Beres doa dapat kabar dia meninggal. Ya, Tuhan tolong Tuhan. Pekerjaan ini Tuhan supaya dia dapat pekerjaan. Ya, tolong Tuhan. Gak dapat udah berapa tahun doa. Tuhan tolong Tuhan. Berkati. Malah yang ada habis. Apakah kita tetap memuji menyembah Tuhan? Tetap bisa nyanyi tadi. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Bisa? Atau cuma mulut. Tuhan Yesus baik. Jempolnya sebegini. Sungguh amat baik. Terus gini. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Gitu. Begitu? Saya percaya. Kalau kita mengasihi Tuhan segenap hati, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak berubah. Dia Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Dia Tuhan yang lebih dulu memberikan nyawanya buat kita. Dia sudah mengasihi kita, full heart. Buktinya apa? Dia tergantung di kayu salib buat kita semua. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan setengah hati. Amin. Ya. Itu yang harus selalu dimiliki oleh kita semua orang percaya ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai selama saya khotbah di sini, saudara terus mulai mikirin, aduh Tuhan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terus mulai mikirin, benar Tuhan saya mau belajar lebih mengasihi Engkau lagi. Saya mau lebih segenap hati mengasihi Engkau Tuhan. Tapi tolong Tuhan, Roh Kudus kasih hikmat sama saya. Nanti siang makan apa ya Tuhan? Nanti siang masak apa ya? Biasa ibu-ibu pergumulannya masak ya. Karena kalau masak udah diulang kayak cecek tadi. Itu suaminya bisa nanya, "Mah bisa masak yang lain gak sih?" Ya, telur dadar lagi. Ya, saudara jangan. Kita fokus kepada Tuhan terus ya. Jangan sampai ketika ibadah pujian penyembahan matanya tengok kanan kiri. Kita fokus kepada Tuhan. Ya, yang ketiga yang terakhir saudara. Lakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Ya, tentu bukan perbuatan dosa. Gak ada Tuhan mau melakukan perbuatan dosa dengan segenap hati ya. Yuk Kolose 3 ayat 23-24 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Masih benar nggak kita hamba Tuhan? Masih benar nggak kita hamba Tuhan? Jangan-jangan kita udah jadi bos. Kalau kita hamba Tuhan, pasti kita segenap hati mau melayani Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ibu-ibu masak dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Walaupun suaminya lagi baru ngomel-ngomel misalnya. Ya lagi masak ingat. Begitu ngelihat codet, lihat apa itu namanya? Spatula. Ya itu keren amat sih namanya. Ya. Set begitu diangkat, set, kok ada muka suami ya? Saking kesel, langsung keprek. Ya, lagi motongin buncis, ingat muka suami. Ya, jangan saudara, lakukan yang terbaik. Dulu saya pernah diceritain ada seorang pendeta, istrinya marah sama dia karena minta dibeliin sesuatu. Bapak pendeta ini nggak punya katanya. Ya, terus dia bilang, Mah apa kan nggak punya, Mama tahu sendiri kan, Pak nggak punya apa-apa nih katanya. Ya tapi Pak aku perlu ini Pak. Ya maklum lah kalau ibu-ibu kan udah punya tas 5 juga tetap perlu yang baru. Udah punya sepatu juga beberapa tetap perlu sepatu baru. Ya baju udah banyak juga di tempat baju. Tiap kali mau pergi nanya, aku pakai baju apa ya? Udah gak punya baju. Gak punya baju apa itu panjang dari ujung sampai ujung. Itu bukannya di sini di Bogor. Ya, di Bogor ya. Kalau istri saya paling sulit suruh beli baju. Ya, muter-muter di mall, muter-muter sampai saya udah pegel. Tujuannya nyari baju ya. Udah muter-muter. Halo, saya bilang saya tunggu deh ya di sini, nunggu di food court gitu lah sambil lakukan sesuatu. 2 jam kemudian dia datang sama anak saya. Udah dapat Mah? Mahal-mahal apa? Atau ada yang bagus tapi mahal. Ada yang
harganya cocok tapi kurang bagus gitu. Terus jadi nggak dapat apa-apa? Enggak, 2 jam nggak dapat apa-apa, parkir aja udah ceban. Ya. Tapi ada juga temen, jangan dikasih waktu lama-lama. Dikasih waktu 2 jam, wah pulang bisa bawa troli. Ya, di sini nggak ada, di Bogor sekali lagi. Bogor yang begitu sih. Ya. Saudara, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ketika engkau masak, engkau nyuci, apapun, ketika kerja, ketika lelah, apapun, lakukan untuk Tuhan. Ketika pelayanan, lakukan untuk Tuhan. Saya nggak tahu saya pernah cerita nggak di sini. Saya bukan mulai sebagai seorang pendeta. Saya bukan orang yang sekolah Alkitab karena anak bandel biasanya dulu disuruh sekolah Alkitab. Enggak. Ya, saya belajar dari praktek kehidupan. Saya berjumpa Tuhan, saya melayani dalam sebuah persekutuan doa keluarga kita. Ya, kerjaan saya pertama tuh ngepel. Saya pel tuh lantai. Itu keramik tuh garis-garisnya natnya tuh sampai bersih. Saya gosok pakai jempol saya yang mungil ini. Segini mungil ya. Gosok sampai bersih. Keramiknya saya bersihin, gak boleh ada bayangan kotor. Makanya paling sedih kalau udah gitu jemaat datang pakai sepatu kotor. Ya, tapi saya lapin semua, bersihin. Mulai dari hal yang kecil, segenap hati. Jangan-jangan waktu saya lap sampai bening gitu lalat aja kepleset. Ya, ayo saudara, segenap hati. Melayani, mengasihi Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Bukan asal jadi, bukan kalau menguntungkan, bukan kalau dilihat orang, bukan kalau dipuji, bukan kalau dihargai. Pelayanan adalah sebuah kehormatan dan bukan beban. Saya rasa saya tidak berlebihan memuji Ibu Gembala di sini. Ya, Ibu Gembala baru ikut Dulos Camp kemarin di Kuningan. Dulos Camp yang sebetulnya tidak diwajibkan. Tapi saya pribadi dapat berkat sekali ketika ikut Dulos Camp. Bagaimana kita diajar sebagai hamba Tuhan yang memiliki kerendahan hati dan benar-benar Tuhan itu adalah Tuhan kita. Ya, ada komandannya, salah dikit dimarahin. Kena marah nggak Bu? Enggak ya, Ibu baik sih di belakang. Ya. Ibu Gembala ikut di sana. Saya udah mikirin, aduh Ibu Eli dimarahin gak ya? Ibu Eli dimarahin gak ya? Saya pikir nih komandan apa saya kasih kode jangan marah-marah ibu yang di belakang itu. Kenapa? Ada bapaknya ngeliatin. Enggak ya, bapaknya cuma masuk sekali ya. Gak boleh masuk lagi kan. Ya, tapi ibu ikut di sana. Dan di sana dikatakan apa Bu? Pelayanan adalah sebuah kehormatan dan bukan beban. Kalau kita mengasihi Tuhan segenap hati, apapun yang kita lakukan, itu menjadi sebuah kehormatan. Bapak-bapak kalau engkau bekerja, ingat itu adalah kehormatan. Ibu-ibu kalau engkau ngurus rumah tangga, itu juga adalah kehormatan. Ya, dengar baik-baik, jangan kita separuh hati. Kalau kita separuh hati susah saudara. Gak ada yang beres, nyuci sambil lempar-lempar. Nyuci piring, makanya begitu datang ke rumah jemaat, kenapa piring di sini kok kaleng semua? Oh ternyata istrinya kalau lagi kesel nyunyus, kalau piring beling kan pecah semua ya. Saudara, di Alkitab ada contoh Yusuf. Yusuf dijual, dibuang sama saudaranya sendiri, saudara. Dimasukin sumur, dijual ke orang Ismail. Jadi budak di sana. Tapi ketika dia jadi budak, apa yang terjadi? Dia lakukan dengan segenap hati. Tuhan menyertai dia dan dia disayang oleh Potifar. Sampai tante Potifar juga kesemsem. Ya, tante Potifar juga jatuh cinta sama dia. Difitnah sama tante Potifar. Yusuf ngamuk enggak? Yusuf enggak bilang, begini ya jadi orang bener susah banget ya. Ngapain gua pelayanan terus? Ngapain gua lakukan yang baik-baik? Berhenti, mulai sekarang gak mau pelayanan lagi. Yusuf enggak bilang begitu. Walaupun disakiti, difitnah, Yusuf masuk ke penjara. Siapa yang di penjara, apa yang dilakukan? Dia lakukan lagi dengan segenap hati. Dan dia disayang, menjadi kesayangan kepala penjara. Saudara mau jadi kesayangan kepala penjara? Jangan bilang mau. Susah, nanti kita ibadahnya di dalam. Ya, saudara, Yusuf diperkenan oleh Tuhan karena dia maksimal, segenap hati. Dan kita tahu akhirnya
Tuhan menyertai Yusuf dalam segala hal. Tuhan buat apa yang dilakukannya berhasil. Ya, ini yang harus kita alami dalam hidup orang percaya. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan dengan segenap hati, maka saya percaya kalau Yusuf disertai, Bapak Ibu pasti disertai. Ya, nah hati menentukan kualitas hidup kita. Kalau kita setengah hati susah saudara. Kalau hati benar, kerja itu jadi ibadah. Pelayanan jadi sukacita, keluarga jadi ladang kasih. Tapi kalau hati kita rusak, pelayanan jadi beban. Capek ya, aduh capek udah minggu lagi. Capek ya, udah komsel lagi. Capek ya, mesti pelayanan lagi. Capek ya, mesti gini. Capek terus yang disebutin. Ya, kerja kadang-kadang juga jadi keluhan. Atau tidak sampai mengeluh. Tapi menjadi formalitas. Ini juga harus hati-hati. Jangan sampai udah hari Minggu. Kita kan orang Kristen ke gereja dong. Kalau gak ke gereja gak enak. Gak gitu konsepnya ya saudara ya. Jangan sampai ketika ada bos kita semangat gesit. Ketika bos yang gak datang kita mulai ngemil tidur-tiduran. Itu yang banyak terjadi di kantor-kantor di Bogor. Di Cirebon gak baik-baik semua saya berdoa ya. Tapi orang yang hidup untuk Tuhan, ada atau tidak orang yang melihat apa yang dia kerjakan. Dia akan lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pagi hari ini ada 3 hal yang saya sampaikan. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu, kita mau doa sama-sama ya. Karena kalau bicara hati kita nggak tahu. Mungkin kita pribadi aja nggak memahami. Tapi Tuhan tahu hati kita. Kita mau rendah hati saat ini di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan. Bawa hati kita. Biar Tuhan yang pimpin kita hari lepas hari. Untuk kita boleh dengan segenap hati mencari, mengasihi dan lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saya undang pemain musik, worship leader.